Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Melihat layar Zoom yang udah penuh dengan wajah-wajah antusias dari rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu BPS, dan seluruh hadirin, rasanya energi positif siang ini sangat luar biasa. Namun, kata orang, membedah data tanpa logika itu mustahil. Begitu juga membuka acara tanpa pantun, rasanya kurang afdol. Izinkan saya meluncurkan satu bait pantun untuk menyapa Anda semua. Pergi ke pasar membeli batik, Cakep. pulangnya mampir ke rumah mantan. Artinya, Selamat datang di si ramah cantik, tempat tempat data diolah bukan perasaan. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau di dunia statistik, tak kenal maka tak bisa diuji korelasinya. Maka dari itu, supaya frekuensi kita sama dan regresinya linear ke arah yang positif, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Laila Fakarisma, yang akan menjadi moderator variabel, alias pemandu jalannya acara Si Ramah Cantik sepanjang siang hari ini. Saya siap menemani rekan-rekan semua untuk membedah tuntas fondasi machine learning bersama narasumber kita yang luar biasa. Sebelum kita memulai acara ini, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Peserta diharapkan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Webinar akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama pemaparan materi dan sesi kedua diskusi dan tanya jawab. Untuk virtual background dan daftar hadir, kami sudah sediakan pada tautan yang dibagikan pada kolom chat. Bagi peserta yang mengikuti webinar melalui YouTube, tautan tersebut telah kami berikan pada kolom live chat. Selanjutnya, izinkan saya membuka acara ini dengan menyapa para tamu undangan yang telah hadir. Kami ucapkan selamat datang kepada Kepala BPS Kota Kediri, Bapak Emil Wahyudiono, SST MSI, Rektor UIN Syahwasil Kediri atau yang mewakili, narasumber kita siang ini, Kak Rohma Diah Wulandari, Koordinator Pojok Statistik UIN Syahwasil Kediri, Ibu Mahfudotin MSI, Ketua Tim Pengolahan dan Layanan Statistik BPS Kota Kediri, Bapak Kandung Joko Nugroho, SSTMM, penanggung jawab dan anggota Tim Pojok Statistik, ASN BPS, SKPD Kota Kediri, dan para peserta Civitas Academy, serta seluruh hadirin dimanapun Anda berada. Ilmu yang akan kita pelajari hari ini adalah bentuk kontribusi kita untuk kemajuan bangsa. Namun, sebelum itu mari kita pupuk kembali semangat nasionalisme kita. Hadirin yang saya hormati, mari kita mengambil sikap sempurna. Kita akan menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mari kita ikuti dengan penuh penghayatan.
Para hadirin, supaya a- acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sesi doa akan dipimpin oleh Bapak Imam Sanusi. Kepada Bapak Imam, kami silakan. Terima kasih waktunya Mbak Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memanggilnya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'il nama wa yukafi'u nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas rahmat, nikmat dan karunia-Mu sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah, ya Qadir, hanya Engkau yang Maha menentukan. Jadikanlah acara webinar kali ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat buat kami, masyarakat, bangsa dan negara ini, baik sekarang dan di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Fatah, hanya Engkau yang Maha membuka rahmat. Webinar ini ada untuk memperoleh rahmat serta ridho-Mu, maka berilah bimbingan, pengajaran, dan petunjuk pada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Atas ridho-Mu, kami mohon, bantulah kami supaya acara ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan akhirnya benar-benar memperoleh kesuksesan. Ya Allah, ya Alim, hanya Engkau yang Maha memiliki ilmu. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan. Ya Allah, ya Muhaimin, hanya Engkau yang maha memelihara. Hanya kepadamu kami memohon. Kiranya Engkau membersamai setiap langkah kami ke depan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi robba wa bil islami bina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imam. Untuk mengawali rangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kediri, yaitu Bapak Emil Wahyudiono. Kepada Bapak Emil, dengan hormat kami silakan. Terima kasih Mbak Lela. Suara saya bisa didengar? Bisa. Bisa, Pak? Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Rektor UIN Syekh Wasil atau yang mewakili Bapak Ibu dari Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Syekh Wasil, teman-teman mahasiswa semuanya, dan Bapak Ibu dari BPS Kota Kediri yang di antara kesibukannya juga tetap bisa melakukan atau melaksanakan webinar ini. Tentu spesial buat Ketua Tim Pojok Statistik Universitas Syekh Wasil yang hari ini juga hadir. Eh, Juga terima kasih kepada narasumber Mbak Wulan yang ikut berkontribusi hari ini. Jadi Mbak Wulan ini sebenarnya sudah cukup apa di beberapa waktu yang lalu ikut bergabung dengan BPS Kota Kediri untuk sama-sama mengenal bagaimana rutinitas kegiatan kita. Dan seluruh yang hadir di webinar kali ini tentu yang pertama marilah kita panjatkan syukur Alhamdulillah atas semua nikmat karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semuanya. Kita masih diberikan sehat walafiat, eh, bisa berkumpul di ruang Zoom siang ini. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa,
Serial Gerakan Mahasiswa Cinta Statistik ini tidak terasa sudah di seri ke-17 ya. Jadi Si Ramah Cantik seri ke-17 dan hari ini temanya cukup menggelitik linear regression, the foundation of predictive modeling in machine learning. Walaupun kalau sekarang ini zaman saat ini sudah banyak yang tidak linear lagi ya. Jadi kita sekarang ini di zaman saat ini semuanya serba ketidakpastian. Jadi kondisi apapun sebenarnya banyak yang tidak pasti, terutama kondisi ekonomi ya. Kalau kondisi seperti sosial itu memang masih banyak yang sifatnya linier. Jadi kayak eh, penduduk itu pergerakannya juga masih relatif linier, kemudian hal-hal yang lain, indikator sosial yang lain itu juga masih banyak yang linier. Tapi beda dengan indikator ekonomi yang pengaruhnya dari internal maupun eksternal, terutama saat ini kan eksternal juga cukup atau sangat dominan mempengaruhi. Walaupun demikian, banyak yang tidak linier. Tidak linier itu nanti tentu pemodelannya juga akan berbagai macam. Tapi regresi linier ini menjadi masih banyak dilirik oleh apa para peneliti, akademisi, mahasiswa untuk terus digunakan. Jadi model linear sendiri ini kan sebenarnya banyak asumsi juga yang melatar belakangi sebelum model ini digunakan. Jadi ketika seperti linear regression, regresi linear itu ketika akan digunakan tentu ada uji-uji yang harus digunakan seperti uji normalitas, uji linearitas. Saya dulu kalau belajar di zaman yang lama ya, zaman kurikulum yang lama itu ada heterokedastisitas, kemudian autokorelasi dan lain-lain. Karena memang ada multikolonialitas, karena memang di zaman itu, di zaman ketika saya kuliah itu memang eh, banyak apa tulisan skripsi atau karya tulis itu yang memang masih menggunakan linear regression. Walaupun saat itu beberapa dosen kami sudah enggak lah masa linear terus gitu. Jadi ini juga cukup menarik karena eh, di tema sekarang ini Foundation of Predictive Modeling in Machine Learning. Jadi ada kata linear regression, ada machine learning ya. Jadi memang zamannya sekarang ini kan apa namanya ngolah data sendiri itu juga banyak yang dilakukan itu dengan lebih singkat, lebih mudah untuk dilakukan oleh apa oleh kita semuanya. Nah, tentu webinar di siang ini harapannya juga dapat bermanfaat untuk kita semuanya, terutama kepada adik-adik mahasiswa yang memang lagi atau sedang ada tugas untuk penelitian dan lain-lain. Tentu saya terima kasih banyak kepada Mbak Wulan yang sudah bersedia untuk hadir apa di ruang Zoom siang ini untuk mau sharing apa ilmunya kepada kita semuanya. Dan tentu saja eh, ini menjadi amal yang amal yang baik yang bisa dilakukan oleh Mbak Rohmadiah Wulandari untuk berkiprah di dunia nyata selanjutnya. Saya kira dari saya itu tidak banyak, Bapak Ibu semuanya. Selamat berwebinar di pojok statistik siang hari ini. Semoga kita semuanya dapat memberikan apa namanya manfaat untuk kita terus apa berkontribusi kepada masyarakat, mahasiswa maupun kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Emil. Nah, sebelum layar kita penuh dengan angka-angka regresi, mari kita penuhi dulu layar Zoom ini dengan senyum paling manis dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua.
Mohon kesediaannya untuk open kamera sebentar saja. Kita akan melakukan sesi dokumentasi untuk mengabadikan momen belajar kita siang ini. Terima kasih. Yes. Izin mengambil gambar. Layar pertama, layar kedua. Terima kasih. Sebelum kita ke acara inti, kami ingatkan kembali kepada seluruh hadirin untuk mengisi daftar hadir melalui tautan yang telah dibagikan pada kolom chat. Bagi hadirin yang mengikuti melalui YouTube, tautan dapat diakses melalui kolom live chat. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, kita tahu kalau linear regression itu butuh urutan yang pas supaya hasilnya akurat. Begitu juga dengan acara kita. Agar kita bisa menyerap ilmu dengan maksimal, mohon kesabarannya untuk menunggu hingga sesi tanya jawab dibuka. Jika ada poin yang ingin ditanyakan, langsung saja amankan di formulir Q&A atau siap-siap klik raise hand nanti. Kita bakal kupas tuntas semuanya di akhir sesi. Oh iya, Bapak dan Ibu di BPS mungkin sering ditanya, kalau trennya begini, tahun depan angkanya jadi berapa ya? Dan bagi rekan mahasiswa, mungkin bingung, apa sih gunanya belajar statistik selain buat lulus mata kuliah? Nah, sesi siang ini adalah jawaban untuk kedua kegelisahan itu. Kita akan mengubah data masa lalu menjadi prediksi masa depan. Jadi, pastikan fokus hadirin 100% karena kita akan segera masuk ke acara inti. Baik, saya rasa kita semua sudah tidak sabar lagi untuk masuk ke menu utama kita hari ini. Kita akan membedah tuntas rahasia di balik linear regression, the foundation of predictive modeling in machine learning. Dan yang luar biasa, materi ini akan dikupas langsung oleh sosok yang sangat kompeten di bidangnya. Mari kita sambut seorang talenta muda dari program studi matematika Universitas Jenderal Sudirman, yaitu Kak Rohma Diah Wulandari. Halo Kak Rohma. Halo Halo Kak Kak. Wulan. Iya. Halo, Sudah siap membagi amunisi ilmunya untuk kita semua? siap dong. Baik, kepada Kak Wulan, waktu dan layar sepenuhnya kami silakan. Oke, izin ya Bapak, Ibu sekalian, saya ambil alih Zoom-nya. Sebelumnya, selamat siang teman-teman dari UIN Syahwasil. Eh, sebelumnya mm, sebelum masuk materi, aku mau ngucapin terima kasih terhadap BPS Kota Kediri karena udah ngasih tanggung jawab ini ke aku dan aku sangat apa namanya senang sekali bisa mendapat tanggung jawab ini. Eh, Teman-teman, karena ini kan analisis regresi linear ini cukup complicated dan panjang. Aku sarankan kalian jika masih ada yang tiduran, silakan duduk dan siapkan mungkin cemilan dan minuman kalian untuk menemani Zoom kali ini. Mungkin aku langsung masuk aja ke materinya. Izin share screen ya. Apa udah terlihat? Sudah. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari linear regresi sebagai fondasi awal mode prediktif di machine learning. Sebelumnya, perkenalkan, aku Rohmadia Wulandari, biasa dipanggil Ulan. Aku dari Prodi Matematika Universitas Jenderal Sudirman. Eh, Latar belakangku saat ini aku sedang menempuh sedang menjadi Telkom Aton S Digital Engineer Talent dan aku juga pernah menjadi laboratory
teaching assistant di mata kuliah regresi analisis terapan. Dan aku juga pernah memenangkan literasi kompetisi dari Kemenke. Nah, di webinar hari ini kita akan membahas setidaknya 5 pembahasan. Yang pertama itu tuh kita akan eh, kita akan memperkenalkan bagaimana sih basic konsep dari linear regresi, dan kita akan melakukan IDE atau eksplorasi data analis terhadap data yang kita miliki, dan yang ketiga itu kita akan melakukan memodelkan data-data yang kita miliki menjadi model regresi linear, dan kita akan merepresentasikannya. Dan selanjutnya yang keempat itu kita akan melakukan model selection terhadap model yang telah kita bangun. Dalam hal ini untuk regresi linear itu kita akan menggunakan uji asumsi klasik, dan selanjutnya terakhir itu kita akan melihat bagaimana sih korelasi dan koefisien dari model-model yang kita telah bangun itu uh, ada hubungannya kuat tidak terhadap nilai prediksi yang kita akan cari gitu. Selanjutnya kita yang pertama itu ada basic konsep tentang analisis regresi ini. Nah, regresi linear itu apa sih? Jadi regresi linear itu merupakan salah satu model supervised learning jika di machine learning. Jadi di machine learning itu ada 2 jenis model, teman-teman, ada supervised dan unsupervised. Nah, supervised salah satunya regresi linear ini, dan unsupervised itu salah satunya clustering, teman-teman. Nah, apa sih regresi linear? Regresi linear itu singkatnya kita melihat hubungan antara 2 variabel atau lebih. 2 variabel di sini maksudnya hubungan antara variabel dependen atau variabel Y dengan variabel independen atau variabel X. Nah, variabel independen ini bisa lebih dari satu ya, teman-teman. Kemudian di regresi linear ini ada 2 model. Yang pertama regresi linear sederhana atau simple linear regression, dan regresi linear berganda atau multiple linear regression. Nah, di sini kita akan fokus di regresi linear berganda ya, teman-teman. Simple linear regression hanya untuk pengetahuan awal saja. Nah, di sini seperti yang kita lihat, kalau regresi linear berganda itu dibangun oleh Y-hat atau variabel dependent, variabel predictive dependent sama dengan beta 0 topi ditambah beta 1 topi X1 dan seterusnya sampai beta topi J XI. Nah, di sini regresi linear harus diperhatikan bahwa variabel dependennya harus berupa kontinu dan numerik ya, teman-teman. Karena kalau misalnya variabelnya itu bukan, misalnya variabel dependennya itu berupa boolean. Nah, itu beda lagi nih, misalnya masuk ke logistik regresi gitu. Terus tujuannya apa sih regresi linear itu? Jadi regresi linear itu tuh untuk mengestimasi dan mengukur pengaruh variabel independen yang kita miliki atau faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap variabel dependen dan melakukan prediksi. Terus contoh case-nya apa? Di kehidupan, contoh case yang paling sederhana itu adalah seperti pengaruh jam belajar dan motivasi terhadap nilai siswa, estimasi produksi padi berdasarkan curah hujan, kandungan pupuk, dan luas lahan, atau proyeksi jumlah penduduk suatu daerah. Kemudian kita akan memasuki tahap pertama, yaitu exploratory data analysis atau EDA. Di sini kita sebelum membangun model, kita harus melakukan eksplorasi pemahaman terhadap data yang kita gunakan. Jadi, bagaimana apakah variabel Y yang kita miliki itu sudah kontinu dan numerik. Kemudian kita akan melakukan analisis deskriptif terhadap data yang kita miliki, dan untuk kasus regresi linear ini kita juga harus melakukan uji pada datanya, yaitu data itu
data yang kita miliki itu linear dan apakah data yang kita miliki itu berdistribusi normal atau tidak. Gitu. Lanjut. Pertama, kita sebelumnya ini nanti kita akan materi dulu, baru kita akan masuk study case ya teman-teman. Yang pertama itu kita akan perkenalan dengan analisis deskriptif. Jadi, kenapa sih analisis deskriptif itu perlu sangat dilakukan untuk tahapan awal dalam membangun model? Kebetulan, ini teman-teman, untuk analisis deskriptif ini untuk seluruh case ya teman-teman, bisa dipakai case di mana aja, itu perlu dilakukan untuk mengetahui tahapan bagaimana data kita itu bukan terjadi apa ya, data kita itu tersebar. Nah, tujuannya yaitu memahami karakter data, mendeteksi awal apakah ada outlier nih data kita, atau melihat sebaran data itu. Nah, yang kedua itu kita akan melakukan uji linearitas data. Uji linearitas data ini bisa menggunakan scatter plot ya teman-teman. Kriteria pengujiannya itu gimana? Kita dapat melihat apakah sebaran data dalam scatter plot itu mengikuti garis linear atau tidak. Jika iya, dia berarti datanya mengikuti distribusi jika datanya itu mengikuti linear, berarti data yang kita miliki itu linear. Itu salah ketik ya, mohon maaf teman-teman. Nah, kita lanjut ke uji normalitas data. Nah, untuk uji normalitas data ini, kita akan melihat apakah data yang kita miliki itu mengikuti distribusi normal atau tidak. Nah, untuk menguji distribusi normal itu tuh ada beberapa jenis pengujian. Ada menggunakan Shapiro-Wilks, Kolmogorov-Smirnov, plot kuantil-kuantil, uji chi-square atau Jacobi-Bera, dan lain sebagainya. Dan biasanya untuk di pendidikan itu tuh menggunakan Shapiro dan Kolmogorov. Dan beberapa orang juga kadang bingung untuk menentukan memakai Shapiro atau Kolmogorov ya. Nah, di beberapa jurnal yang udah aku baca sebelumnya itu, kalau untuk Shapiro itu kalian bisa pakai di saat data kalian sebanyak 30 data. Kalau Kolmogorov itu lebih dari 30 data ya teman-teman. Itu. Jadi aku di sini fokusnya di uji Shapiro dan Kolmogorov ya teman-teman karena lebih sering dipakai di penelitian. Nah, kemudian prosedur pengujiannya bagaimana? Jadi, di dalam pengujian itu perlu adanya prosedur pengujian. Yang pertama kita harus menentukan hipotesisnya. Hipotesisnya dari uji normalitas ini, H0-nya itu sebagai data mengikuti distribusi normal dan H-nya itu sebagai data tidak mengikuti distribusi normal. Untuk taraf signifikansi ini kita perlu tentukan di awal ya teman-teman, tidak boleh nih di pas saat kita melakukan pengujian tiba-tiba merubah taraf signifikansi yang udah kita tentukan di awal. Nah, bagaimana cara menentukan taraf signifikansi? Kita juga harus melihat data yang kita miliki apakah data yang kita miliki itu riskan atau tidak. Riskannya di sini misalnya gini. Misalnya di bidang medis ya teman-teman, kalau bidang medis itu kan satu kesalahan sedikit itu sangat fatal. Nah, itu kita bisa menggunakan taraf signifikansi dengan alfanya 0,01. Nah, kalau misalnya di bidang ekonomi atau sosial, itu kita bisa menggunakan 0,05 gitu. Untuk statistik ujinya itu kita sesuaikan. Kalau di sini kita akan menggunakan statistik uji Kolmogorov-Smirnov ya teman-teman nanti di studi case-nya. Terus untuk kriteria pengujian pada normalitas data itu H0-nya ditolak jika nilai p-value kurang dari alfa. Artinya data tidak mengikuti distribusi normal gitu. Berarti kalau misalnya p-value-nya itu lebih dari alfa, berarti datanya berdistribusi normal.
Selanjutnya, eh, ada uji parsial atau uji T dan uji global atau uji F. Ini belum masuk ke uji asumsi klasik, tapi kita akan melihat hubungan koefisien dari regresinya. Untuk uji parsial atau uji T, ini kita akan melihat apakah koefisien regresi yang kita yang kita miliki dari model itu berpengaruh signifikan atau tidak. Dengan prosedur pengujiannya itu H0-nya itu beta I topi sama dengan 0 ya teman-teman. Jadi nanti kan koefisien regresi itu ada beberapa ya. Di Nah, sini kita bisa lihat itu software itu ya. kita akan meninjau satu-satu variabel koefisien dari regresinya itu. Kemudian taraf signifikansinya ini dengan alfanya nanti kita akan rumuskan di studi case-nya. Terus untuk kriteria pengujiannya itu akan ditolak jika T hitung kurang dari min T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel atau P value-nya kurang dari alfa. Nah, artinya jika H0 ditolak berarti koefisien regresinya itu tidak sama dengan 0 dong. Nah, hal ini berarti variabel independennya berpengaruh nih signifikan terhadap variabel dependen. Nah, untuk uji global ini sebenarnya sama-sama untuk melihat apakah ada pengaruh koefisien regresi terhadap modelnya. Tetapi di sini di uji global kita akan melihat secara simultan atau serempak apakah variabel independen berpengaruh signifikan atau tidak. Nah, prosedur pengujiannya ini berbeda dengan uji parsial karena kita akan melihat secara serempak bagaimana koefisien-koefisien yang telah kita bangun itu berpengaruh signifikan atau tidak. Nah, untuk penolakannya sendiri, untuk kriteria penolakannya sendiri itu saat F hitung kurang dari min F tabel dan F hitung atau lebih dari F tabel atau P value kurang dari alpha. Ditolak artinya berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara serempak atau simultan. Kita akan masuk ke uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini tujuannya itu untuk memastikan apakah hasil estimasi dan interpretasi dari model regresi yang kita miliki layak digunakan secara statistik atau tidak menimbulkan kesimpulan yang bias untuk digunakan. Uji asumsi klasik sendiri itu terdiri dari uji normalitas. Ini normalitasnya beda ya sama yang normalitas sebelumnya. Kalau di sini kita akan melihat normalitas dari residualnya dan uji linearitasnya juga dari linearitas residualnya. Kita akan juga uji heterokedasitas, autokorelasi, dan multikolonialitas. Yang pertama, untuk uji normalitas residual, itu tuh tujuannya digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual yang dari model itu terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, sama seperti uji normal data tadi, normalitas residual yang dapat kita gunakan itu menggunakan plot kuantil-kuantil atau Shapiro-Wilks atau Kolmogorov, chi-square atau Jacobera atau yang lainnya. Nah, untuk prosedur pengujiannya H0-nya berbeda dengan normal pada data. Nah, kalau di sini kita H0-nya itu residual mengikuti distribusi normal, sedangkan H1-nya itu residual tidak mengikuti distribusi normal. Untuk daerah penolakannya itu saat H0 ditolak jika P value kurang dari alfa, berarti residual tidak mengikuti distribusi normal. Kemudian untuk uji linearitas residual, di sini kita akan melihat apakah variabel independen yang kita gunakan memiliki hubungan linear dengan residual dari variabel dependennya, teman-teman. Uji linearitas residual yang kita akan lakukan
kita akan membandingkan nih plot residual versus fitted dan uji Ramsey reset atau regression specification error test. Prosedur pengujiannya itu hipotesis H0-nya itu modelnya linear, H1-nya modelnya tidak linear, dan untuk darah penolakannya itu H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Artinya berarti model tidak linear. Lanjut ke uji heterokedastisitas. Nah, uji heterokedastisitas itu tuh untuk mengetahui apakah terdapat nih ketidaksamaan antara variansi dari residual untuk semua pengamatan pada model yang telah kita bangun. Terus uji heterokedastisitas ini juga uji heterokedastisitas kita bisa menggunakan uji Berspagan atau uji Glasser ya teman-teman. Untuk prosedur pengujiannya itu H0-nya tidak terjadi heterokedastisitas dan H1-nya terjadi heterokedastisitas. Untuk kriteria penolakannya itu H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Artinya model tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk uji autokorelasi, tujuannya untuk mengetahui apakah nih di model yang kita bangun itu terdapat hubungan atau korelasi antara nilai residual pada observasi T dengan observasi sebelumnya atau T-1. Uji autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson. Nah, prosedur pengujiannya itu H0-nya itu error tidak berautokorelasi, H1-nya error berautokorelasi. Untuk daerah penolakannya itu H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Atau nanti kita sesuaikan dengan uji Durbin-Watson. Ini kan ada beberapa pengambilan keputusan teman-teman. Ada yang bisa menggunakan p-value atau menggunakan nilai Durbin-Watson. Nanti kita akan coba di study case-nya. Kemudian uji multikolinearitas. Ini uji multikolinearitas merupakan uji terakhir dari uji asumsi klasik, di mana tujuannya itu untuk melihat apakah ada korelasi antara variabel, apakah ada multikolinearitas terjadi yang disebabkan adanya korelasi antara variabel bebas, di mana jika terdapat perubahan pada suatu variabel bebas akan mengakibatkan variabel bebas lainnya berubah. Variabel bebas itu variabel independen ya teman-teman. Untuk mendeteksi multikolinearitas untuk mendeteksi multikolinearitas kita dapat menggunakan variansi inflation factor atau FIF dan tolerance. Tolerance ini merupakan kebalikannya dari FIF. Jadi 1/, tolerance itu nilai FIF. Nah, untuk keputusannya itu nilai FIF itu jika nilai FIF terhadap model yang telah kita hitung itu lebih dari 10, berarti akan menunjukkan adanya masalah multikolinearitas. Kemudian kita akan beralih ke step selanjutnya teman-teman, yaitu ada uji korelasi dan koefisien determinasi. Uji korelasi di multiperennial regression ini ada dua, yaitu uji korelasi parsial dan uji korelasi ganda. Dan yang terakhir nanti akan kita melihat koefisien determinasinya. Nah, uji korelasi parsial itu tuh untuk tujuannya untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel yang kita miliki dengan mengendalikan atau menghilangkan pengaruh satu atau variabel lain atau menganggap variabel lainnya tetap. Jadi misalnya ini ya teman-teman, di sini kan ada korelasi dari YX1 dengan X2-nya itu dianggap tetap. Nah, kita akan melihat hubungan murni antara variabel Y dengan X1 di mana nilai X2-nya itu kita hilangkan pengaruhnya. Begitu untuk uji korelasi parsial dan selanjutnya itu.
Kemudian untuk uji korelasi ganda itu tuh tujuannya untuk mengukur kekuatan antara variabel dependen dan variabel independen secara serempak. Uji linearitas, uji korelasi ganda, maaf ya teman-teman, itu belum diganti. Uji korelasi ganda ini kita bisa menggunakan nilai F statistik dan F hitung dari yang dihasilkan dari model. Nah, ini untuk prosedur pengujian uji korelasi parsialnya itu statistik ujinya menggunakan statistik uji T, dan untuk uji korelasi ganda itu statistik ujinya menggunakan uji F. Nah, untuk daerah penolakannya sendiri, untuk uji korelasi parsial itu jika T hitung kurang dari min T tabel atau T hitung lebih dari T tabel atau nilai p-value kurang dari alfa. Kesimpulannya nanti gimana? H0 ditolak, berarti koefisien korelasi parsial tidak sama dengan 0. Hal ini berarti koefisien korelasi parsial signifikan atau terdapat hubungan antara dua variabel di mana variabel lain kita kendalikan. Untuk uji korelasi ganda itu uh, daerah penolakannya itu H0 ditolak saat F hitung lebih besar dari F tabel atau p-value-nya kurang dari alfa. Kriteria penolakannya itu eh, sa- kesimpulannya berarti H0-nya ditolak, artinya nilai koefisien korelasi gandanya tidak sama dengan 0. Yang berarti koefisien korelasi gandanya signifikan atau ada hubungan yang signifikan antara variabel dependen Y dengan semua variabel independen atau X yang kita miliki. Kemudian untuk koefisien determinasi ini tujuannya untuk mengukur seberapa pengaruh sih variabel independen atau faktor-faktor yang telah kita miliki itu terhadap variabel dependennya. Untuk melihatnya kita bisa menggunakan nilai multiple R-square pada summary model. Nah, kita akan masuk ke study case. Ini datanya udah aku kasih juga. Ini kita menggunakan data tingkat pengangguran terbuka yang aku dapat dari web BPS Jawa Timur, teman-teman. Jadi kalian mungkin bisa sekalian buka untuk tabel-tabel raw datanya. Nah, untuk di sini aku contohin menggunakan R ya, teman-teman, tapi bukan R Studio karena aku mau mengajak teman-teman mahasiswa yang masih beginner ini untuk perkenalan dengan R yang biasa, bukan R Studio. Nanti kalian jika bisa menggunakan R ini, kalian akan bisa mengolahnya menggunakan R Studio. Nah, tabel raw datanya ini katanya tuh suruh bangun model regresi dari data yang kita miliki, kemudian akan lakukan pengujian terhadap model yang akan dibangun, terus kita akan simpulkan berdasarkan pengujian-pengujian yang telah dilakukan. Nah, katanya disuruh gunain taraf signifikansi 5% untuk melakukan pengujian. Oke, yang pertama mungkin sebentar. Ini apakah tampilan R-nya muncul di layar? Ya, Mbak Laila. Belum, Mbak. Oh, sebentar. Sudah muncul. Sebentar.
teman-teman, ini aku sekalian kita akan belajar penggunaan R. Bagi teman-teman mahasiswa yang baru mengenal R, mungkin bisa diinstal itu R452-nya, atau mungkin bisa diperhatikan lagi gitu untuk nanti kalian mungkin bisa gunakan R Studio lebih lanjut. Nah, yang pertama, sebelum kita melakukan uji-uji dan membangun model, kita harus menginput data ke dalam R-nya. Nah, untuk input data ke R-nya, kita bisa, kalau kalian awal mula, ini tuh yang library read Excel perlu diinstal dulu ya. Installnya itu menggunakan ini, menggunakan ini source code install the package. Di sininya nanti read Excel, diganti read Excel. Nah, lanjut setelah kita install, terus kita akan load nih library dari read Excel-nya. Kemudian kita panggil dong data yang kita miliki. Nah, cara memanggilnya itu kita namakan dengan suatu variabel dan tepatkan nama dari variabel yang kita miliki. Kemudian kita panggil variabelnya, terus kita karena ini di sini aku berbentuk karakter ya teman-teman, TPTY ciri karakter dari R-nya itu ada tanda petik ini teman-teman. Nah, di sini tuh berarti dia R membacanya karakter bukan bukan suatu string gitu. Nah, karena dia berbentuk karakter, aku akan mengubah nih setiap karakter yang dari data-data karakter variabel dan data-data yang aku miliki itu menjadi variabel yang baru. Nah, aku mendefinisikan dari karakter TPTY itu menjadi Y dan RS X1 menjadi X1 dan selanjutnya. Nah, untuk memastikan apakah variabel yang udah kita definisikan itu berubah dan benar, itu bisa dipanggil aja teman-teman. Nah, kemudian kita akan masuki tahapan pertama yaitu EDA, di mana kita akan melihat nih statistik deskriptif terhadap data yang kita miliki. Nah, di sini itu statistik deskriptif yang muncul dari R-nya itu ada nilai minimum, kuartil pertama, median, mean, kuartil ketiga, dan maksimum value-nya. Bagaimana cara melihat, gimana sih cara tahu apakah data kita ini sudah memenuhi untuk dibangun regresi linear atau tidak? Itu kita bisa melihat salah satunya itu apakah eh, ada outlier atau tidak, atau data kita ini eh, mengikuti distribusi normal atau tidak, itu secara sekilasnya dulu, karena deskriptif itu hanya untuk melihat secara sekilas dulu ya teman-teman. Misalnya dinilai TPT atau tingkat pengangguran terbuka Y. Nah, itu nilai median dengan mean ya itu kan mendekati ya teman-teman. Berarti ini kita bisa indikasi bahwa data Y itu berdistribusi normal. Nah, begitupun dengan variabel-variabel lainnya untuk distribusi normal secara sekilas. Dan kemudian kita bisa melihat deteksi outlier awal menggunakan cara interquartile range. Nah, interquartile range itu uh, kita melihat apakah atau jangkauan interkuartil lah gampangnya teman-teman itu kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Nah, terus nanti kita melakukan pengujian terhadap pengujian interkuartil, jangkauan interkuartil. Nah, ini alhamdulillah ini semuanya dia tidak terdeteksi outlier ya teman-teman, masih bisa dipakai gitu untuk data TPT, rata lama sekolah, terus tingkat partisipasi angkatan kerja atau jumlah penduduk.
Nah, yang pertama kita akan melakukan uji linearitas pada data yang kita miliki. Nah, uji linearitas pada data yang miliki ini nanti untuk source code-nya seperti ini. Kalian juga bisa ngeliat di file source code itu uh, udah aku cantumin juga di situ. Nanti hasilnya dia tuh, nah, hasilnya nanti seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tuh untuk hubungan linearitas dari rata-rata lama sekolah dengan tingkat pengangguran terbuka itu ternyata dia mengikuti garis linier, dan untuk TPAK dan TPT juga mengikuti apa namanya, garis linier, walaupun itu kelihatannya terlalu tersebar ya teman-teman, tapi dia masih diindikasi mengikuti uh, garis linier. Dan jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka itu juga itu walaupun tersebar itu, tapi kita bisa ngeliat itu dia masih mengikuti garis linier. Nah, kemudian kita akan melakukan uji normalitas pada data. Nah, uji normalitas pada data tadi kan kita menggunakan taraf signifikansinya 5%. Dan data yang kita miliki itu untuk variabel regensi kabupaten kota, itu kan di Jawa Timur itu ada 38 ya kabupaten kota. Nah, karena itu kita akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dalam uji normalitas pada data. Nah, kita akan menguji satu persatu nih teman-teman dari uji normalitas data. Jadi, yang pertama, kita akan menguji apakah variabel data Y yang kita miliki atau variabel dependen itu mengikuti distribusi normal atau tidak. Nah, ternyata itu setelah kita dapat hasilnya itu 0,939. Nah, artinya ini variabel dependennya ini mengikuti distribusi normal. Untuk variabel X1 itu juga dia lebih dari p-value teman-teman 0,7832. Berarti untuk X1 itu juga datanya mengikuti distribusi normal. Untuk X3 ini juga lebih dari 0,05, berarti variabelnya itu berdistribusi normal juga. Nah, setelah kita tahu bahwa data yang kita miliki terdapat hubungan linearitas dan memenuhi semua dan mengikuti distribusi normal, kita bisa lanjut nih ke step selanjutnya, yaitu ini membangun modal dan menginterpretasikannya. Nah, untuk membangun modal, kita juga di R itu kita harus memuat library LM-Test. Kalau belum memiliki, berarti kita harus menggunakan install package, nanti LM-Test gitu, linear model test. Nah, untuk membangunnya seperti yang terlihat, dan kita mendapat nih bahwa nilai beta nolnya itu 4,889 dan beta satunya itu 0,6032 dan beta 2-nya itu negatif 0,07786 dan beta 3-nya ini 8,748 dikali 10 pangkat min 7. Nah, kemudian bagaimana sih interpretasi dari model yang telah kita dapat dari perhitungan software R-nya ini? Nah, interpretasinya yaitu kita sebagai nilai TPT atau tingkat pengangguran terbuka, X1-nya itu sebagai rata lama sekolah, dan X2-nya itu sebagai TPAK atau tingkat
partisipasi angkatan kerja dan S3-nya itu sebagai jumlah penduduk. Nah, interpretasi dari model yang kita dapat itu membacanya beta 0 itu sebagai saat RLS atau rata lama sekolah, TPAK, dan jumlah penduduk bernilai 0, maka TPT atau tingkat pengangguran terbuka bernilai 4,889%. Tapi kan tidak mungkin ya teman-teman kalau RLS dan TPAK dan jumlah penduduk itu bernilai 0. Ini cuman untuk penggambaran saja. Nah, untuk Beta 1 itu setiap kenaikan 1% dari RLS dengan TPAK dan jumlah penduduk diasumsikan konstan atau bernilai 0, maka TPT akan meningkat sebesar 0,632. Jadi nanti untuk nilai TPT itu nilai 4,889 ditambah 0,6032 gitu ya teman-teman cara memperhitungkannya. Untuk beta 2-nya ternyata setiap kenaikan satu satuan TPAK ini dan RLS dan jumlah penduduk itu diasumsikan konstan atau bernilai 0, maka ternyata ternyata TPAK ini berpengaruh negatif nih terhadap TPT. Berarti semakin naiknya tingkat partisipasi angkatan kerja akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur gitu ya teman-teman. Nah, turunnya berapa persen? Sekitar 0,0786. Kemudian untuk beta 3-nya setiap kenaikan, kenapa aku di sini mencontohkan 1000? Karena kan kalau cuma satu orang itu kan terlalu kecil ya nanti hasil persentasenya. Nah, aku memakai 1000 jumlah penduduk dengan RLS dan TPAK diasumsikan konstan atau bernilai 0, maka TPT yang akan dihasilkan itu akan meningkat 0,8748. Berarti jika jumlah penduduknya itu meningkat, untuk dari model ini ya teman-teman dari model ini menunjukkan bahwa nilai TPT itu akan meningkat juga tuh sebesar 0,8748 gitu. Nah, setelah kita menginterpretasikan model yang kita miliki, kita akan menguji koefisien-koefisien yang kita hasilkan tadi itu bagaimana sih pengaruhnya terhadap model gitu. Nah, di sini kan ada kita memiliki nilai T ya, nilai T hitung atau T value. Nah, di sini juga kita menggunakan kita memiliki F statistik atau di sini tuh nilai F hitungnya teman-teman. Nah, untuk uji parsial tadi kan menggunakan uji T ya teman-teman. Saat T hitungnya lebih dari T tabel berarti H0-nya ditolak kan. Nah, di sini T hitung dari beta 1 ini aku kalau nggak salah mencontohkan cuman satu variabel aja teman-teman. Jadi nanti untuk jalan ke beta 2, beta 3 itu sama ya. Nah, untuk beta 1 itu nilai T value-nya itu 3,6110 dan T tabelnya itu 2, sekian. Ternyata ini lebih dari apa namanya? Lebih dari T tabel. T value lebih dari T tabel. Nah, berarti nilai koefisien regresi tidak sama dengan 0 dong. Nah, hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen X1 terhadap variabel dependen Y atau bisa kita katakan terdapat pengaruh yang signifikan nih variabel rata lama sekolah dengan variabel dependen atau variabel tingkat pengangguran terbuka gitu ya teman-teman. Begitupun jalannya untuk beta 2 dan beta 3.
Kemudian untuk uji global, nah uji global sendiri kan tadi kriteria penolakannya itu saat F hitungnya itu lebih dari F tabel. Nah untuk F hitung ini kan terdapat di sini 9,093 ya teman-teman. Ternyata dia lebih dari F tabel. Nah, berarti H0-nya ditolak kan. Nah, artinya itu secara serempak koefisien-koefisien ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen gitu ya teman-teman. Koefisien dari variabel independennya berpengaruh terhadap variabel dependen atau bisa kita artikan variabel dari RLS, TPAK, dan jumlah penduduk itu berpengaruh signifikan secara serempak terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka gitu ya teman-teman. Kemudian untuk kita akan masuk ke uji asumsi klasik. Nah, di sini kalau di R-nya itu linearitas dulu, tapi kita ngikuti ini aja di di PPT. Nah, di PPT ini kan awalnya kita akan menguji normalitas residual dulu ya. Untuk uji normalitas residual, kita akan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, sama kayak pengujian pada data tadi. Nah, tapi Kolmogorov-Smirnov di sini kita akan menggunakan nilai dari residual modelnya. Nah, ternyata diperoleh nih bahwa nilai Kolmogorov-Smirnovnya itu sekitar p-value-nya itu 0,6978. Nah, itu kan lebih dari 0,05. Berarti H0-nya diterima dong karena p-value lebih dari alfa. Karena H0 diterima, berarti residual yang kita miliki itu mengikuti distribusi normal, gitu. Nah, untuk selanjutnya ini uji linearitas residual. Nah, uji linearitas residual aku ingin menunjukkan ada 2 uji nih, dengan menggunakan plot dan perhitungan Ramsey reset. Nah, kalau menggunakan plot seperti yang kita lihat, bentar. Nih. Kalau menggunakan plot ini kan dia tidak membentuk pola-pola khusus gitu loh teman-teman. Pola-pola khusus di sini gimana? Jadi kalau misalnya dia tidak linear, dia tuh pola sebaran residualnya itu bisa berbentuk U atau berbentuk trompet seperti trompet dari ujung X-nya sama dengan 0 sampai sebaran data yang tertinggi. Nah, itu contohnya. Nah, karena di sini dia tidak membentuk pola tertentu seperti kayak U atau tadi trompet tadi. Nah, kita bisa indikasi bahwa residual yang kita miliki itu memiliki hubungan linearitas. Nah, untuk memastikannya kita bisa menggunakan pengujian Ramsey reset. Nah, uji Ramsey reset di sini menghasilkan bahwa p-value-nya itu 0,9782. Itu lebih dari alfa kan teman-teman. Berarti H0-nya diterima. H0 diterima artinya modelnya linear gitu. Berarti untuk plot dan Ramsey reset ini sama ya teman-teman hasilnya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke uji heterokedastisitas. Nah, uji heterokedastisitas di sini kita akan menggunakan uji Berspagan. Uji Berspagan menghasilkan p-value-nya 0,46. Ini juga lebih dari koefisien taraf signifikansi atau alfa, berarti H0-nya diterima, artinya model tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk selanjutnya itu ada uji autokorelasi. Nah, tadi aku sempat singgung kalau uji autokorelasi ini terdapat beberapa pengujian yang
diklaim pernah dilakukan oleh berbagai peneliti. Yang pertama menggunakan p-value, yang kedua menggunakan nilai dari Durbin Watson-nya. Nah, menggunakan nilai dari Durbin Watson-nya ini juga ada dua, teman-teman. Yang pertama ada di sekitar 2 dan ada yang menggunakan tabel dari Durbin Watson-nya. Tapi aku lebih berpacu ke tabel Durbin Watson karena kenapa? Karena dia mengklasifikasikan jatuh daerah kesimpulannya itu lebih spesifik daripada p-value maupun nilai sekitaran Durbin Watson-nya bernilai 2 gitu ya, teman-teman. Nah, untuk mengujinya di sini tuh kan kita mendapatkan bahwa nilai dari Durbin Watson-nya itu kan 1,3715. Nah, bagaimana untuk melihat sih apakah dia kurang dari lower bound-nya atau upper bound-nya? Nah, aku udah share juga tabel Durbin Watson di file dari itunya, link yang tadi ini sebentar. Nah, ini tabel Durbin Watson. Tadi kan kita punya itu variabel independen yang kita miliki itu kan ada 3 ya, teman-teman. Nah, berarti kita akan menggunakan 3 nih di sini. Nah, kita menggunakan 3 dengan banyak data yang kita miliki tadi 38 ya, teman-teman. Kita cari 38. Di sini kan 38 itu di 13177 sama 1,6563. Untuk lower bound-nya itu lower bound lower bound-nya ini ada di sini. Di 1,3177 atau batas bawahnya, dan batas atasnya itu ada di 1,6563 untuk K sama dengan 3 dan variabel dan banyak datanya itu ada 38. Nah, aku balik karena tadi nilai Tadi kan nilai Durbin Watson-nya itu kan 1,37 ya. Berarti ada di rentang batas bawah dan batas atasnya dong, teman-teman. Benar kan ya, ada di rentang batas bawah dan batas atasnya. Nah, berarti dia tuh masuk di kriteria kedua. Benar. Nah, kriteria kedua ini kan dia jatuh di daerah keraguan atau tanpa keputusan. Berarti kita tidak bisa menyimpulkan apakah data yang kita miliki itu berautokorelasi atau tidak. Itu udah jatuh di daerah keraguan atau tanpa keputusan. Nah, nanti untuk kesimpulannya kita akan menyimpulkan ini uji autokorelasi. Aku sengaja menaruh permasalahan ada yang tidak memenuhi semua, karena kalau memenuhi semua itu kan kadang oh ya udah gini aja gitu kan. Nah, kalau misalnya ada masalah satu autokrasi gimana nih gitu untuk lanjutannya. Nah, aku lanjut ke uji yang lainnya dulu sebelum kita simpulkan. Kemudian uji multikolinialitas. Uji terakhir dari asumsi klasik. Nah, di uji multikolinialitas kita menggunakan nilai FIF. Dari R-nya itu menghasilkan ternyata FIF-nya itu semuanya itu kurang dari 10. Berarti model tidak terjadi multikolinialitas. Karena uji asumsi udah selesai, uji syarat data udah selesai. Kita akan melihat nih uji korelasi parsial, korelasi ganda, dan koefisien determinasinya. Nah, untuk uji korelasi parsial, tadi kan untuk yang di materi itu kan cuma satu variabel yang dikendalikan ya, teman-teman. Sebenarnya itu tergantung dari variabel yang kita miliki. Jadi ada beberapa kemungkinan, teman-teman, dan itu memang harus kalau misalnya kalian melakukan pengujian korelasi parsial, itu harus kalian coba satu persatu kemungkinan yang ada. Nah, misalnya
di sini aku mencontohkan yang pertama ini yang P-Cortez. P-Cortez yang pertama itu eh, cuman dikendalikan satu variabel mempengaruhi dengan melihat hubungan dua variabel Y dengan X1. Eh, da, melihat hubungan Y dengan X2 dengan variabel X1 dikendalikan. Dan yang ini yang dua terakhir ini tuh aku akan melihat hubungan dua variabel dengan dua variabel yang dikendalikan. Nah, di sini dua variabel dikendalikan. Jadi kita secara bareng-bareng ini kita menghilangkan pengaruh variabel S2 dan S3 terhadap hubungan dari Y dan X1. Begitupun dengan Y dengan X2, menghilangkan hubungan dari S1 dan S3 gitu ya teman-teman. Nah, aku mencontohkan untuk pengujiannya akan Izin, contohkan Mbak. ya. Untuk waktu pemaparannya kurang 5 menit lagi. Oh, oke. Nah, untuk yang pertama ini tuh untuk yang satu dikendalikan. Nih, ya, maaf. Nah, yang tadi yang X2 yang dikendalikan ternyata itu ternyata nilai T hitung dan T tabelnya itu lebih memenuhi nih sehingga H0-nya ditolak. Karena H0 ditolak berarti kita bisa mengartikan bahwa terhadap hubungan murni antara variabel dependen Y dengan variabel independen X1 di mana S2-nya dikendalikan. Nah, saat kita melihat hubungan Y dengan S1 saat X2 dengan S3 dikendalikan juga sama, ternyata H0-nya juga ditolak, sehingga terdapat hubungan murni nih antara variabel Y dengan variabel X1 di saat variabel X2 dan S1 dihilangkan pengaruhnya. Kemudian untuk korelasi untuk uji korelasi ganda itu kita menggunakan F-square dan uji F hitungnya. Nah, kalau F hitung ternyata dia terdapat korelasi TPT terhadap RLS, TPAK, dan jumlah penduduk secara serempak. Terdapat hubungan secara serempak. Nah, untuk uji korelasi gandanya, ternyata nilai R-nya itu diperoleh 0,66 sekian. Nah, ini artinya terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel tingkat pengangguran terbuka, rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan jumlah penduduk secara simultan atau serempak. Nah, untuk koefisien determinasinya, ini ada diperoleh 0,4451 eh, yang berarti bahwa variabel rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, dan jumlah penduduk dapat menjelaskan tingkat pengangguran terbuka sekitar 4,451% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain ya teman-teman. Nah, untuk R-square-nya sendiri itu bisa diperoleh dari ini yang multiple R-square 0,4451. Sudah. Nah, untuk kesimpulan dari modelnya, ternyata model yang kita miliki telah memenuhi sebagian besar uji asumsi klasik. Namun, hasil uji autokorelasi berada pada daerah keraguan, sehingga belum dapat disimpulkan secara pasti nih, ada atau tidaknya autokorelasi terhadap model yang kita bangun. Nah, secara umum, ini model masih bisa digunakan sebagai alat analisis, dengan tetap mempertimbangkan ada tidaknya autokorelasi tadi ya teman-teman. Nah, penelitian selanjutnya itu akan saya sarankan untuk melakukan uji tambahan atau pengembangan modal untuk memperoleh hasil yang lebih robust atau stabil. Begitu, apakah ada pertanyaan? Keren sekali, Mbak Ulan. Iya. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan virtual kepada Mbak Ulan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Terima kasih banyak Mbak Ulan atas insight-nya yang sangat bermanfaat. Sekarang kita Iya. masuk ke sesi yang paling seru, yaitu tanya jawab. Saya yakin rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu sudah siap untuk
bertanya. Yuk langsung saja curhat soal kendala datanya via resen atau ketik pertanyaannya di formulir Q&A. Jangan biarkan rasa penasaran kalian terbawa sampai mimpi. Mari kita bahas sampai tuntas sekarang juga. Sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan semua nih, Mbak, saya mau tanya dulu. Ya, Ini boleh. biasanya, iya, ini biasanya masalah teman-teman juga ini. Oh, J. Misalnya nih, Mbak, kalau ada model, Ya. udah buat model, terus udah tahu nih yang mana variabel yang signifikan tuh apa saja. Misal tadi kan dari 3 variabel bebasnya itu yang signifikan cuma 2. Nah, itu nanti kalau kita mau memprediksi suatu data, memprediksi suatu TPT sebagai variabel Y-nya itu, berarti kita perlu menghilangkan si variabel yang tidak signifikan itu atau tetap memasukkannya, Mbak? Oh, itu. Kalau kita nggak bisa langsung menghilangkan variabelnya, kita harus tinjau dulu data yang kita miliki. Atau mungkin memang ini untuk model dari TPT itu membutuhkan faktor lain gitu. Tapi sebentar, kayaknya, bentar ya. Kayaknya itu memenuhi bentar ya, bentar ya. Summary. Tadi X2-nya ya maksudnya yang nggak mempengaruhi ya, yang Iya, Mbak. koefisien. Iya, yang nggak signifikan yang X2-nya. Dia -1, T hitungnya min T hitung. Oke. Iya, S2-nya tidak signifikan. Itu bisa ini dulu, nggak bisa, jangan tiba-tiba langsung menghilangi variabel X2 atau tadi tuh TPAK ya. Nah, itu kita harus tinjau dulu data yang kita miliki itu apakah ada kesalahan atau memang perlu nih ada apa namanya, perlu nih modelnya itu diganti dengan model lain bukan regresi linear gitu. Gitu. Iya, terima kasih Mbak atas jawabannya. Sangat-sangat membantu. Karena di kolom Q&A, sebentar Mbak, ini ada yang mau bertanya sepertinya. Iya, boleh. Oh ya Mbak, ini ada satu pertanyaan nih dari kolom Q&A. Dari Mbak Tari, izin bertanya Kak, kalau semisal dari salah satu uji klasik ada yang tidak terpenuhi, cara atasinya gimana? Apakah semua uji itu harus terpenuhi? Jika tidak terpenuhi, semua bagaimana? Ya, tadi kan di uji asumsi klasik itu ada uji autokorelasi yang nggak memenuhi ya. Nah, yang tadi aku bilang juga, uji autokorelasi itu kan kaitannya dengan data time series ya teman-teman. Nah, kita harus eh, tahu juga nih, apakah residual di tahun sebelumnya itu juga tidak berautokorelasi atau enggak. Nah, itu ditinjau yang pertama. Dan kedua, eh, kita harus melihat apakah eh, apa namanya satuannya itu bisa nih kita bawa menjadi suatu modal yang benar. Nah, selanjutnya mungkin ada
misalnya dideteksi outlier atau multikolinialitas, nanti itu memungkinkan dia tidak memenuhi, bisa menggunakan regresi robust atau untuk menghilangkan outlier-outliernya itu, atau memperbesar data yang kita miliki. Misalnya kita ini kan baru meninjau Jawa Timur. Nih untuk mungkin kita bisa ke nasional atau melihat variabel lain yang bisa lebih bisa mm, bukan mempengaruhi, memenuhi uji asumsi klasik gitu. Nah, model misalnya ada salah satu nih, yang tadi aku bilang salah satu nggak memenuhi. Lihat dulu apa yang tidak memenuhi. Kalau misalnya tadi autokorelasi, oh ternyata autokorelasi ini masih bisa dipakai, tapi harus dipertimbangkan dulu error dari residualnya itu bagaimana gitu. Kalau multikolonialitas itu gimana? Ya kita harus apa namanya kita harus nih mengatasi multikolonialitas ini menggunakan regresi Ridge gitu. Jadi ada uh, gak bisa, kita harus melihat dulu setiap pengujiannya itu apa yang tidak memenuhi gitu, teman-teman. Jadi begitu Mbak Tari, apakah cukup menjawab? Apakah ada Mbak Tari di sini? Bisa. Oh ya, sudah cukup, Kak. Sama-sama Mbak Tari. Karena ternyata 1 jam saja ini tidak cukup ya untuk mengupas tuntas rahasia linear regression. Ya, Dan aku boleh ngasih ya Mbak, kesimpulan terakhir mungkin. boleh, boleh Mbak, Oke, silakan. kesimpulan yang terakhir itu, dari semua yang kita pelajari tadi, dalam membangun sebuah model, perlu adanya nih tahapan dalam pengujian yang kita lakukan. Proses ini akan membantu menganalisis seberapa kuat berfungsinya model yang dimiliki. Nah, jika terdapat pengujian tidak memenuhi, jangan panik dan lakukan diskusi atau brainstorming terhadap pakar atau ahli statistik atau mentor atau orang yang berpengalaman yang kalian kenal. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih Mbak Tari. Salah. Terima kasih Mbak Ula. Nje. Karena durasi kita terbatas, sesi tanya jawab kali ini kita cukupkan di sini. Tak terasa, rangkaian Sirama Cantik edisi ke-17 telah sampai di garis finish. Kolaborasi antara BPS Kota Kediri dan UIN Syahwasil Kediri hari ini kembali membuktikan bahwa statistik bukan sekedar deretan angka, melainkan bahasa untuk memahami realita. Webinar Pojok Statistik hari ini menjadi bukti bahwa kita semua, baik mahasiswa maupun praktisi, memiliki peran penting untuk mengubah data mentah menjadi narasi yang bermakna bagi pembangunan negeri. Semoga ilmu tentang linear regression tadi menjadi bahan bakar baru bagi semangat kita dalam mencintai data. Teruslah belajar, karena data yang jujur adalah langkah awal menuju kebijakan yang tepat. Saya Laila Fakarisma, pamit undur diri. Sampai jumpa di serial Sirama Cantik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak Terima Laila. kasih. Terima kasih Kasih Nak kembali Ulan. Mbak Ulan. Terima kasih, Mbak Bapak, Ulan, Ibu Mbak Laila, terima sekalian. kasih. Nje, terima Nggih, kasih. Pak. Terima Ya. kasih juga Pak Amin.